dengan aspek pembentuk dari suatu sistem, lalu satu sistem dengan sistem yang lain itu seperti apa, seperti itu. Nah, bentuk penggambarannya ini mungkin gambaran representasi terkait dengan konseptual sistem model itu biasanya perlu untuk kita buat. Tujuannya apa? Agar nantinya, misalnya begini, Bapak kan biasanya kan mau merencanakan pembuatan dari mendefinisikan masalah begitu kan ya. Gambaran kaitan masalah dan gambaran dari suatu sistem. Nah, biasanya contoh misalnya kayak kemarin itu, kita ingin mengetahui tujuan kita itu ingin menyelesaikan dari suatu masalah. Tapi sebelum kita menyelesaikan masalah, itu kan Bapak bisa menggambarkan kan, kaitan sistem, hubungan sistemnya itu seperti apa. Contoh misalnya kayak kemarin itu saya menunjukkan kaitan antara hubungan virus corona kan ya Pak. Nah, yang mau Bapak tunjukkan dari masalah virus corona tadi itu di bagian yang mana? Apakah di bagian orang yang terinfeksi atau di bagian yang lainnya yang belum tersentuh di dalam penelitian, misalnya seperti di kaitan hubungan logistiknya, begitu. Nah, akibat adanya miskomunikasi begitu ya, kalau kita sebelum kita menyelesaikan masalah, sebelum Bapak mendefinisikan masalah tadi, itu perlu ada kaitannya kita membuat sistem model agar antara tujuan atau tujuan peneliti dengan orang yang melihat itu bisa match gitu. Misalnya contoh kayak contoh sederhana ya Pak ya. Saya ingin membuat gambar gajah gitu. Nah, kalau Bapak definisikan gambar gajah gitu, gajah ini masalah kan ya Pak ya. Ini contoh kalau saya search aja ya, Google ya. Misalnya kita ngomong gajah gitu. Masalah apa yang Bapak angkat? Saya mau ngambil masalah gajah gitu. Nah, gajah ini mau melihat dari sudut pandang yang seperti apa? Nah, kalau Bapak ngomong lihat gajah itu banyak kan? Corona tadi banyak. Nah, yang mau Bapak tunjukkan gajahnya ini yang bagaimana? Apakah yang nanti Bapak selesaikan dari masalah ini, itu gajah yang gambar depan, ini ya Pak, atau yang bagian sampingnya? Jadi gambaran sketsa terkait dengan sistem itu perlu untuk ditunjukkan. Ya tidak ada miskomunikasi tadi terkait dengan gambaran model masalah yang nanti mau Bapak selesaikan. Begitu. Mungkin ada yang ditanya dulu. Nah ini kan kayak gajah aja banyak loh Pak kalau di sini. Mungkin dari depan itu kita lihatnya ada telinganya yang lebar, hidungnya yang panjang kan gitu ya. Nah ini masalah, kita melihat perspektif masalah dari tinjauan depan ini tadi. Nah kalau kita melihat masalah gajah dari depan ini apa? Kenapa ya kok gajah itu kadang ada yang belalainya itu pendek dan ada yang belalainya itu panjang begitu. Nah itu mungkin jadi masalah baru. Tapi konsep masalah gajah ini kalau kita lihat, nah dari sudut yang berbeda itu akan punya gambaran yang berbeda juga. Makanya kita perlu penggambaran suatu konsep sistem untuk bisa menjelaskan masalah kita. Dan tidak ada perbedaan asumsi atau maksudnya perbedaan pemikiran terkait dengan satu pandang masalah sistem tadi. Seperti itu. Gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu dari sini. Nah, bentar, kalau ini ya Pak. Nah, untuk penggambaran dari suatu model, nah ini pengenalan situasi, maka kita harus perlu tahu terkait dengan proses. Nih, prosesnya itu seperti apa. Lalu yang kedua itu adalah strukturnya, dan yang ketiga itu adalah personel. Seperti itu. Nah, konsep masalah ini itu biasanya harus kita kenali dulu ya Pak, terkait dengan problem yang ada. Apakah problemnya itu menyangkut proses, ataukah dia meliputi hubungan struktur yang ada, struktural, antara satu personel dengan personel yang lainnya.
seperti itu. Nah, ini makanya kalau kita lihat bahwa kaitan proses, struktur, dan personel itu bukan berarti semuanya harus dilibatkan. Tapi kadang-kadang ada yang buat suatu sistem itu kita kenali kan. Kalau dia berfokus pada proses, maka sistem yang kita buat itu adalah bentuk sistem diskrit. Tapi kalau bentuk sistem kita itu adalah struktural, maka bentuk kita itu adalah continuous, sistem yang sifatnya adalah continuous yang kemarin kita diskusi. Begitu. Nah, ini yang berikutnya, lalu yang mengenali yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari sistem yang Bapak buat ini bagaimana? Nah, ini makanya dikaitkan tujuan itu dengan keinginan personel, Pak. Karena kalau kita berbicara tadi gajah, konsep tampak depan dan tampak samping itu kan tergantung pada personelnya kan yang mau mengangkat. Contoh misalnya kayak kasusnya apa ya, misalnya dari hukum keamanan laut misalnya begitu ya Pak ya. Misalnya Bapak ingin melihat dari tujuan seperti apa, tujuannya siapa? Apakah dari tujuan TNI atau mungkin tujuan-tujuan kepemilikan yang lain. Misalnya kalau kita lihat dari sisi keamanan itu kan keterlibatan personel atau entitasnya adalah dari sisi ini ya, apa misalnya siapa tuh kok farmer saya ini petani siapa Pak? Nelayan. Nah, misalnya nelayan atau mungkin pihak yang pembuat undang-undang seperti itu. Jadi tujuannya ini bisa jadi berbeda, tergantung pada keinginan personelnya. Lalu yang berikutnya adalah hubungan. Nanti kalau di risk teacher itu kita juga akan belajar terkait dengan hubungan antar personel, hubungan kaitan antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Lalu ada struktur hierarki. Struktur hierarki ini dikaitkan dengan kaitan atau kewenangan dari masing-masing personel yang ada. Lalu ada juga sumber daya yang tersedia, lalu ada sumber data dan informasi yang juga harus diinformasikan ke dalam bentuk konseptual model. Kalau menyebutkan di sini, risk feature itu adalah salah satu bentuk konseptual model yang menggambarkan antara hubungan keterkaitan antara data dan informasi yang ada di dalamnya. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanya? Nah ini, risk feature ini adalah cara untuk penggambaran dari situasi yang bentuknya ini adalah kompleks, Pak. Jadi ini salah satu bagian dari metodologi untuk penggambaran. Nah biasanya bentuk risk feature ini itu kita gambarkan ke dalam bentuk kartun gitu ya, atau mungkin gambar-gambar yang lainnya yang kita bisa menunjukkan bahwa ini adalah personel di dalam sistem kita, gitu. Mungkin gambarannya seperti ini. Saya tunjukkan dulu ya, Pak. Nah, ini. Nah, biar gambarnya tergambar. Tak tunjuk dulu, Pak. Nah, ini. Nah ini Pak, ini contohnya kalau kita kaitkan menggambar risk feature. Jadi kalau digambarkan sebagai kartun ya iya. Di sini akan tergambarkan siapa pihak yang terkait di dalamnya. Contohnya kalau di gambar ini ada pihak Sukarmaju namanya. Lalu ada pihak ITS. Lalu ini ada masyarakat, bagian tata kelola kota, dan government. Nah, ini konteks masalahnya itu terkait dengan belum, bukan. Nggak ada ini. Nah ini. Jadi kalau digambar ini itu kita bisa menunjukkan gambaran terkait dengan entitasnya. Nih. Karena kalau dikaitkan dengan sistem, mungkin keterlibatan dengan banyak posisi atau pihak itu akan ada, Pak. Kalau di gambar ini kalau nggak salah seingat saya konfliknya itu, ini konfliknya ya Pak ya. Sukarmaju ini itu adalah pemilik apartemen.
Nah, untuk mendirikan suatu apartemen ini banyak masalah, begitu. Nah, gambar awan ini itu menunjukkan tujuan dari pihak-pihak yang terkait. Contohnya misalnya ITS. ITS ini kalau nggak salah kan Sukarmaju itu mau mendirikan apartemen di dekat ITS dan di dekat masyarakat, begitu. Nah, gimana kalau dia melakukan pendirian suatu gedung begitu kan? Pasti dia tidak lepas dari undang-undang government. Lalu ada juga terkaitan dengan bagian tata wilayah kotanya, begitu. Nah, kalau di sini, ini kan, kalau di sini dikaitkan, di Sukarmaju ini dia punya tujuan, Pak. Tujuannya adalah mendirikan suatu apartemen. Sedangkan yang di ITS ini kan pihak pendidikan kan, ya berarti kan tujuannya adalah mendirikan pendidikan yang sifatnya itu layak, seperti itu. Nah, untuk masyarakat ini mendapatkan kesejahteraan, ini kalau dari konsep kita sendiri ya, yang kita bangun, adalah mendapatkan kesejahteraan baik itu bidang sosial dan finansial yang stabil, seperti itu. Nah, kalau tata kelola, bidang tata kelola kota ini melakukan perencanaan dan kontrol terkait dengan undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah, begitu. Nah, di sini, kalau di sini, ini tadi kan dikatakan, di situ di dalam rich feature kita punya tujuan dari entitas-entitas yang ada di dalam konsep model sistem. Dan di dalam rich feature itu ada kaitan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, ini ada pihak keterkaitan. Bagaimana keterkaitannya? Kaitannya seperti ini, Pak. Karena ini kan, Sukarmaju itu memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pembangunan yang ada di apartemen. Nah, di sini masyarakat itu melakukan komplain atas pembangunan yang dilakukan oleh Sukarmaju. Ini saya kasih silang karena ada masalah di sini di dalamnya. Nah, sedangkan pihak ITS di sini itu berfungsi mendirikan pendidikan kan. Nah, tapi kalau nggak salah masalahnya itu apartemen ini itu didirikan di lahannya ITS, Pak. Nah, dia memberikan informasi terkait dengan adanya kontrak yang habis, seperti itu. Nah, ini dia izin sewa kan ke ITS, memberikan izin sewa. Jadi ITS itu harusnya memberikan izin sewa ke bagian apartemen. Jadi ada informasi yang mengalir di dalamnya. Nah, selain itu, ya apartemen itu juga mengajukan izin pendirian terkait dengan pembangunan apartemen yang terjadi. Nah, ini nanti dari pihak tata kota memberikan respon apakah uji apartemen yang dilakukan itu sudah sesuai standar atau tidak. Begitu. Jadi ini kaitan hubungan-hubungan yang terkait antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dimana kalau gambar saya yang saya buat, awannya itu terkait dengan tujuan. Tapi ini bukan menjadi patokan ya Pak, kaitan gambar yang sudah saya buat. Bisa jadi gambar ini, gambarnya bisa macam-macam. Tapi yang pasti, kita harus menunjukkan bagaimana tujuan dari masing-masing stakeholder yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua, keterkaitan antara hubungan satu dengan hubungan yang lain. Begitu. Jadi ini kita di dalam rich feature ini kita bisa tahu sebenarnya masalah yang terjadi itu di mana. Kalau di sini kan kita bisa lihat, ini ada komplain pembangunan. Dan di sini masyarakat juga komplain terkait dengan pembangunan. Nah, kan masyarakat itu demo bisa jadi kan gitu ya. Terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh Sukarmaju. Seperti itu. Nah, saya ditanyakan dulu dari sini. Ini gambaran secara umum. Nah, kalau dari gambar ini, maka kita bisa melihat kaitan antara kita membuat rich feature ya Pak. Nah, kelebihan tidak perlu berurutan. Artinya kalau di gambar masalah yang tadi, itu kan kita tidak perlu membuat satu urutan masalah.
tapi kita bisa memahami dari seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya. Jadi urutan antara satu dengan yang lainnya itu tidak ada, tapi kita bisa melihat kaitan pengaruh antara keterlibatan pada pembangunan tadi, gitu. Nah, yang kedua, menunjukkan situasi secara keseluruhan dalam kekompleksannya. Jadi kita bisa menggambarkan dari konteks masalah tadi, hubungan keterkaitan antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Gitu. Nah, ini dapat dibaca dari berbagai arah. Lalu yang berikutnya adalah informasi yang terkandung di dalamnya dapat diproses secara paralel. Artinya itu kita nggak melihat hubungan yang sekuensial ya Pak, sekuens begitu. Tapi kita bisa melihat secara seluruh. Kalau misalnya ini contoh ya, kalau kita lihat tadi di gambar yang saya ada, nah Bapak ini mau lihat konteksnya dari sisi masalah yang mana gitu. Apakah saya melihat dari sisi Sukarmaju, ataukah dari sisi masyarakat, ataukah dari ITS? Nah, ini kita bisa melihat skup masalah kita gitu. Apakah nanti misal saya mau menyelesaikan masalah antara masyarakat dan Sukarmaju dulu sebelum melibatkan pihak-pihak yang terkait, itu bisa gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu dari sini Pak. Berat Ibu, mohon maaf kurang 5 menit itu. Kurang 5 menit ya Pak? Sorry, Iya ya. nanti dengan link yang sama Ibu. Oh berarti bisa ya? Soalnya yang kelas satunya itu kadang nggak bisa itu Pak. Izin Bu. Iya Pak. Untuk rich picture ini untuk point of view-nya apakah bisa sesuai keinginan kita, dalam artian tidak harus Pak Sukarmaju di tengah atau ITS yang di tengah gitu, nggak apa-apa Bu? Oh enggak, bisa Pak. Sebentar ya Pak ya. Saya tunjukkan dulu dari yang dulu sudah pernah buat untuk pembuatan rich picture. Jadi nanti Bapak bisa tunjuk lihat. Ini punya S2 yang dulu. Ini punya coba Pak Ervin banyak sekali ya Pak ya. Nanti kita lihat. Ini lupa yang dulu. Nah ini contohnya. Nah ini dia pakai stiker kan, yang ini bukan kayaknya Pak. Nah. Oh, bukan ini Pak. Nah. Pak ya Pak. Lupa. Ini. Ini pasnya apa ini? Oh ini S2 ya, ini kayak ini Pak Adin. Nah ini Pak, ini contohnya ya Pak ya. Dia itu bikin kasus apa ini? Pemenuhan kebutuhan personel. Nah, kalau dalam konteks ini sebagai Dismin Persal. Lalu ada AL, Disdikal, dan yang lainnya. Nah ini tergantung. Kalau di posisi yang saya buat itu fungsi point of view dari Sukarmajunya Pak. Nah kalau yang di grupnya Pak Aden ini kalau nggak salah dari Dismin Persalnya. Gitu. Nah nanti Bapak definisikan. Ini di sini kita berkaitan dengan tugas ya dan tujuan. Misalnya kan konteksnya ini kan terkait dengan kebutuhan personel kan ya Pak. Jadi yang dibahas ya tujuan AAL terkait dengan kebutuhan personel itu seperti apa. Kemarin ada yang tanya soalnya. Kalau kita ngomong tujuan, kan di AAL ada Armada 2, Kormar, dan yang lainnya. Itu kan tujuannya banyak. Tapi kita harus kaitkan ke tujuan utama dari pembuatan sistem kita. Gitu. Yang mau Bapak amati, yang skup kecilnya ini di posisi apa? Gitu. Ini kan di pemenuhan kebutuhan personel.
Nah, berarti ya dikaitkan. AAL itu fungsinya untuk tugas kebutuhan personel itu sebagai apa, Pak? Harus memberikan tujuan yang seperti apa? Gitu. Bukan berarti tugas pokoknya ditulis semua, enggak. Enggak boleh. Bukan begitu. Nah, ini ditulis enggak di sini? Begini enggak ini. Nah, ini kalau saya lihat ya, di sini kurangnya dia tidak mendefinisikan. AAL, Armada 2, Kormar, dan yang lainnya itu di dalam penentuan tujuan kita. Kan ini Bapak sudah tulis, tujuan saya untuk memenuhi kebutuhan personel, begitu kan? Nah, ini sebagai tujuan utama, saya melihat dari sisi Dismin Persal. Sama kayak punya Pak William yang kemarin dibuat. Konteksnya itu kan keterlibatan dari stakeholder-nya kan banyak. Nah, maka tujuan utama dari penelitian yang Bapak kaji itu tadi seperti apa. Nah, kayak ini tadi nggak didefinisikan Pak kurangnya. Kalaupun nggak cukup ya Pak ya, harusnya ditulis. Tujuan AAL untuk mendukung pada konteks kebutuhan personel ini dari sisi apanya. Saya nggak tahu, misalnya dia mendukung, harusnya kan tujuannya menyediakan, misalnya begitu ya Pak ya, saya nggak tahu, menyediakan kebutuhan pada personelnya, misalnya seleksi masuk itu siapa, begitu. Nah, Armada 2 ini posisinya sebagai apa untuk pemenuhannya, gitu. Nah, ini Pak, jadi keterangan di gambarnya itu mungkin belum mengarah ya, jadi kayak di AL-nya ini apa begitu. Nah, hanya dia menjelaskan hubungan kaitannya. Kan ini ditulis kan, misalnya AL ke Dismin Persal, ini meminta personel, begitu kan. Nah, dikaitkan ini bisa dikaitkan, dia meminta personel Bintara. Lalu yang B, ini kaitannya bagaimana, gitu. Nah, ini kaitan kita bisa tulis di sini. Karena kan kalau nulis yang di sini kan terlalu banyak ya. Mana sih yang tadi? Nah, ini loh Pak, ini kan mungkin terlalu sesek gitu loh. Nah, ini Bapak bisa poin 1, 2, 3, 4 begitu. Dipoinkan. Gitu. Dan biasanya kalau kita mau membuat antara hubungan, itu biasanya kita menggunakan kata perintah gitu, memberikan, membuat begitu. Seperti itu, Pak. Begitu. Ini contoh ya yang punyanya tadi ya. Oke. Nah, ada juga yang lain. Ini apa nih? Peningkatan bangkit, apa nih bangkit pengtek, saya nggak tahu Pak, singkatannya apa ini Pak. Nah, ini dia kaitkan, tapi ini kayaknya kurang ini Pak, dia nggak ada ini, hilang ini, langsung begini, harusnya kurang benar ini. Nah, ini bagus ini Pak. Ini kelompoknya siapa ini? Oh, kelompoknya Pak Simon. Pak Simon dulu kan sini ya. Pak Mardi, Adi Widodo, Pak Simon. Pak Simon ini. Kalau nggak salah, ini tujuannya apa ini? Oh, keamanan perairan di Selat Malaka. Nah, berarti ini kaitannya. Pol Air, KUKP, Hibla, Bakamla, oh ya ini. Kalau nggak salah itu ini ada yang Pak siapa itu ya, yang Pak Adi itu siapa? Yang dulu, ya. Yang buat Pak Simon ini kan. Nah ini jadi dia kaitkan ke tugas wewenang dari stakeholder-nya. Ini ada. Nah ini juga harusnya ditulis. Ini malah nggak ada garisnya Pak. Garisnya itu dia tidak mendefinisikan. Nah harusnya kan garisnya itu didefinisikan. Kaitannya apa? Di mana konflik yang mau diambil atau dikembangkan di dalamnya. Itu bisa dimasukkan di sini. Gitu. Mungkin ada yang ditanya. Ini besok kita coba ya Pak ya. Bapak coba ngerjakan nanti. Minggu depan kita diskusikan. Kadang kalau nggak nyoba itu nggak tahu. Ini kita berkelompok aja Pak. Yang satu deret itu loh Pak. Atau mau nanti kelompok lainnya nggak apa-apa. Terserah. Bapak mau bikin. Yang seperti kemarin itu. Izin bertanya.
Ya Pak. Siap, izin Kapten William izin bertanya, Min. Tadi Ibu menjelaskan kalau garis-garisnya itu tidak diberi keterangan. Tapi yang di bawah slide itu sepertinya ada keterangannya, Bu. Maksudnya Ibu Tidak, dosen, keterangan yang tidak ada itu yang seperti apa, Bu? Harusnya ini Pak. Kan kalau ini A, B, kan ini didefinisikan ya A, B, C, kok mencet lagian A, B, C, D-nya di sini kan. Nah ini terkait dengan tujuan. Tujuan untuk mendukung keamanan Laut Selat Malaka. Nah ini kan semuanya itu pasti terlibat kan ya Pak. Ini kan stakeholder-nya ini kan terlibat di dalam perlindungan keamanan. Nah posisi tujuannya itu adalah mendukung seperti apa. Contoh misalnya ini kan TNI AL menjaga kedaulatan, benar kan? Bea Cukai itu mencegah crime dan pemasukan dari kas negara. Nah ini tujuan. Nah sedangkan yang nggak ditulis itu alirannya. Ini Bakamla ke Kamwil itu memberikan informasi nggak? Sebatas apa mereka melakukan koordinasi? Misalnya gitu. Posisi stakeholder yang ada itu kan biasanya saling terlibat kan ya Pak? Harusnya. Nah, adakah kaitan antara keterlibatan satu posisi dengan posisi yang lain? Gitu. Nah, kalaupun misalnya itu ada dan dia itu saling bersinggungan, maka bisa ditunjukkan. Contoh misalnya ya, saya nggak tahu. Misalnya ini, kalau kaitannya di sini apa ya? Yang sering terjadi. Apa Pak? TNI dengan Bakamla. Oh iya kan? Iya. Nah ini, misalnya ini mungkin Pak, KKP mungkin ya Pak ya. Ini kan harusnya ada keterkaitan loh Pak ke TNI AL. Setahu saya kan ini loh Pak, kebijakan dulu itu kan kalau di itu loh Bu Susi itu loh Pak, tidak boleh ada pengiriman di laut gitu loh Pak, yang apa ya, pokoknya kalau illegal fishing tahu ilegal begitu. Pengiriman itu tidak boleh di atas laut atau bagaimana gitu. Nah ini kan harusnya memberikan informasi terkait dengan kebijakan baru dan lain sebagainya. Begitu. Konflik yang terjadi itu mungkin, nah ini malah nggak ada terkaitan dengan kalau di sini ya Pak ya, kan di sini kan adanya ngomongkan keamanan perairan kan. Berarti kan di situ ada pihak yang lain yang tidak yang jadi masalah. Misalnya itu dari sisi pelanggarnya itu loh Pak. Nelayan. Pengusaha ikan misalnya. Pengusaha ikan atau kita nyebutnya apa? Nelayan ikan gitu ya. Nah, ini harusnya bisa kaitkan. Gitu. Nah, ini kan yang mendukung aja. Nah, tapi kalau menurut saya ya, dengan begini banyaknya ya Pak ya. Saya tahu lah kalau keamanan laut mungkin kaitannya banyak begini. Nah, nanti Bapak bisa tahu manakah yang terlibat secara langsung dan yang terlibat secara tidak langsung di dalam konteks sistem kita penjaga keamanan laut. Mungkin bisa jadi ya, menurut saya ya Pak ya, KKP ini hanya memberikan terkait dengan kebijakan, tapi kalau dari sisi pengawasan itu siapa? Mungkin kan enggak ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan ini kayaknya masa ya Pak? Sampai dia melakukan pengawasan, enggak ya kayaknya? Punya kapal juga Bu, tuh pengawas perikanan Bu. Oh KKP itu juga punya? Ya, makanya mungkin yang jadi rawan jadi konflik semua stakeholder ini punya kapal gitu Bu, mungkin. Oh gitu. Nah tapi kan ada hubungan koordinasi loh Pak pastinya. Ada koordinasi. Begitu. Nah maksudnya bisa jadi semuanya punya kapal ya. Saya kira berarti dia punya intelijen juga ya Pak ya di sini ya KKP itu. Punya lengkap Bu. Nah itu misalnya nantinya bisa kita kaitkan Pak, manakah konflik yang terjadi dan harus perlu adanya koordinasi di dalam konsep sistem ini. Begitu. Misalnya dalam hal konteks pengawasan wilayah gitu loh Pak. Bapak kan semuanya punya kapal kan, tapi daerah teritorialnya itu pasti kan ada ya Pak ya. Mereka itu punya di wilayah mana dan harusnya itu dalam sisi yang bagaimana.
Ada Bu, ada Agar pembagian. ya pembagian-pembagian itu yang sifatnya bisa jadi untuk mendukung dari sisi keamanan. Gitu. Kemudian Bu, ini izin bertanya. Ya, Sebagai contoh, ini kan ada kasus permasalahan di keamanan wilayah dan keamanan pelayaran. Dan elemen sendiri ada di TNI AL, Kupla, dan lain-lain. Semisal di antara apabila ada permasalahan di tiap stakeholder, penempatan garisnya itu seperti apa Bu di risk picture ini sendiri Bu? Nah, kalau dan saya hubungan dari TNI AL dan KKP ini semisal ada hubungannya Bu, ini kan tidak ada Bu ya. Untuk garis yang ditampilkan di elemen ini seperti apa Bu? Biasanya begini Pak, kalau gambaran risk picture itu gambaran secara umum. Seluruhnya ini bisa kita gambarkan. Tapi untuk, nah gini ada yang kemarin tanya, konteks masalah untuk penyelesaian sistem kita itu bagaimana? Karena stakeholder-nya ini banyak. Bentar Pak ya, ini ada. Kita berhenti sebentar ya Pak. Nah ini Pak, kalau kemarin itu juga ada yang tanya, konteksnya ini bagaimana? Sebenarnya bisa kita gambarkan seluruhnya dulu Pak. Nah dari gambaran seluruhnya itu nanti Bapak bisa memangkas, kalau di penelitian itu kan ada batasan masalah begitu kan ya. Nah itu akan jadi masalah skup kita. Di posisi mana yang jadi hal penting atau konflik mana yang mau Bapak ambil begitu. Nah itu akhirnya nanti men-scrap. Oh misalnya ya, pola air ini nggak kita masukkan, PKLP ini nggak kita masukkan. Jadi kita fokus ke TNI AL dan KKP atau di teritori antara mana dan siapa, begitu. Misalnya, mungkin ada yang ditanya dulu Pak. Nah contoh ya Pak ya, kayak Bapak lihat kasusnya Operation Reset gitu, OR itu. OR itu kan salah satu bagian kalau kita melihat dari skup yang lebih kecil kan. Masalah yang ada di perusahaan. Misalnya kan dia kan hanya keterkaitan melihat tujuan sistem. Nah, divisinya itu yang kita kaitkan. Begitu. Yang kita kaitkan. Bentar. Kayaknya ada kayaknya yang gambar itu. Nah, ini mungkin kalau ini masalah gambarnya. Nggak ada. Nah, kalau konteks yang di apa namanya, ya hampir sama Pak dari yang di sistem tadi seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan dulu aja Pak. Itu tadi ya Pak ya. Jadi kalau kita ngomong urutan di risk picture itu tidak ada urutan. Jadi hanya menunjukkan hubungan kompleksitas dan keterkaitan antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain. Seperti itu. Nah ini, di sini dikatakan elemen di dalam risk picture itu adalah komponen yang sifatnya itu adalah relatif stabil atau berubah dengan sangat lambat. Dan elemen proses, jadi ada proses yang menunjukkan terkait dengan hubungan informasi atau hubungan-hubungan yang lainnya. Nah ini, hubungan struktur proses dan antar prosesnya. Begitu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa risk picture itu adalah bentuk aktivitas baik itu sifatnya hard fact dan soft fact. Hard fact itu adalah struktur fisik, bentuk fisik yang bisa kita proses, atau mungkin ada bentuk opini, nah ini hubungan interrelasi atau simbiosis yang lainnya yang kita bisa kaitkan ke dalam bentuk masalah tadi. Begitu. Jadi kalau pengembangan dari risk picture ini, tadi kita bisa membuat konteks yang lebih kecil atau mau membuat dalam bentuk ringkasan yang lebih luas. Karena kalau misalnya begini, kalau kita mau mengambil masalah itu kan kaitannya banyak. Nah, biasanya kita perlu membuat secara umum. Tapi untuk skup lebih kecil juga bisa digunakan untuk bisa mempertajam dari masalah yang kita mau angkat, begitu Pak, maksudnya. Nah ini,
Kesalahan di dalam saat menggambar itu adalah bahwa semua gambar harus berhubungan. Ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Biasanya kan kita bisa berbicara bahwa antara stakeholder A dengan B itu saling terkait. Atau mungkin kayak tadi. Ini ya Pak. Bisa jadi mereka itu punya hubungan yang berkaitan, tapi belum kita gariskan. Gitu. Nah, kalau kegunaannya ini tadi merupakan alat yang untuk komunikasi. Jadi untuk kasus-kasus yang sifatnya kompleks dan berkaitan, itu kita bisa gambarkan ke dalam hubungan konsep sistem rich picture tadi. Dan untuk menunjukkan baik itu hubungan yang sifatnya langsung atau tidak langsung secara jelas. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu Pak, dari penggambaran rich picture ini. Sebelum besok kalau kita mencoba begitu Pak. Ini. Kita lihat lagi ya Pak. Ini contohnya. Kalau nggak salah yang bagus ini punya Pak Joko yang model ini. Nah ini dia melihat kaitan kualitas pelayanan Pasarkan Surabaya Pak. Kelihatan kan ya Pak? Nah ini dia kaitkan di sini ada Mabes memberikan dukungan berupa anggaran. Lantamal 5 yang berupa kompetensi dari sisi personel, lalu Disharkap, nah ini dari sisi staf harkan dari KRI dan KRI KAL yang memberikan terkait dengan kepuasan. Nah di sini dia juga menggambarkan Pak kaitan antara hubungan-hubungan yang ada dari sisi sistemnya, begitu. Ini yang fokus kalau Izin tanya Ibu. Iya Pak. Ya. Pertanyaan Brian izin tanya, untuk elemen proses sendiri itu yang mana Bu? Seperti contoh pada gambar ini Bu. Kalau dari gambar ini, elemen proses ini kan bisa ini Pak. Ini dia memberikan kesiapan kapal. Ini kan proses. Disharkap memberikan kesiapan. Siap. Nah, memberikan anggaran kan juga proses Pak. Dari Mabes ke Pasarkan itu kan memberikan anggaran. Nah ini menyerap. Kenapa kok arahnya ke sini? Ini kan pasti harus dipertanggungjawabkan kan ya Pak. Pada penyerapan anggaran itu dipakai untuk apa? Begitu kan. Siap Ibu, terima kasih. Nah kalau terkait dengan informasi kayak tadi Pak, berupa perundangan, undang-undang yang kita kaitkan, misalnya kayak tadi kan keamanan laut ya. Berarti undang-undang apa yang harus itu berupa informasi. Biasanya garisnya itu putus-putus Pak. Kalau proses secara langsung itu garisnya tegas begini. Tapi kalau dia terkait dengan informasi seperti perundangan, memberikan informasi terkait dengan kebijakan itu putus-putus arahnya. Gitu. Ini yang kemarin. Kalau nggak salah dari masalah ini bisa dibuat TA kalau kemarin itu sih Pak. Gitu. Kualitas pelayanan dari Pasarkan ya. Kita melihat dari sisi faktor kesiapan Pasarkan untuk bisa untuk bisa menyiapkan kesiapan dari sisi KRI. Itu sih Mbak. Gitu. Ada juga kalau nggak salah yang bagus lagi itu sama ya. Yang grupnya Pak Nur itu loh. Saya lupa. Grupnya Pak Nur apa? Pak Nur itu yang ini loh. Oh ini pembelajaran kalau nggak salah. Ini dia ngangkatnya dari sisi pembelajaran. Ya Pak, dari pembelajaran. Nah ini kan ada mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, penyedia jasa,
dan pakar pendidikan. Begitu. Ada yang ditanya dulu Pak dari ini. Ini kadang-kadang kalau nggak bikin itu nggak nyoba bisa beda Pak. Maklum. Kalau ini berbeda. Pak Hari Nurdin. Dari gudang ammo yang di Malang itu ya Pak ya, gudang amunisi. Kalau nggak salah kan ini juga ada sengketa antara masyarakat, pembentukan gudang, ya kan, TNI AL dan perguruan tinggi, gitu. Kalau nggak salah sih, ini kalau nggak salah kemarin yang cerita itu Pak ini, Pak Saiful, saya. Ini grupnya ini lucu nih, bagian ini. Ini gitu Pak, ada yang ditanya dulu Pak. Nah itu tadi ya Pak ya, jadi kadang-kadang kalau kita membuat risk picture itu ada yang terhilang. Jadi baik itu isu konflik itu Bapak bisa kaitkan di dalamnya. Begitu. Ini izin Bu, berarti risk picture ini secara tidak langsung mirip causal loop-nya sistem dinamik ya Bu? Belum Pak. Kalau di causal dinamik itu kita melihat hubungan variabel seluruhnya. Tapi kalau di sini itu kita melibatkan orangnya dulu. Sebelum kita muncul variabel, nah nanti itu ada keterpihakan orang tadi Pak. Misalnya kayak tadi ya. Nah, nanti kita identifikasi. Kenapa kok sebelum ini muncul ke kausal tadi? Itu biasanya ingin tahu nanti wewenang tadi Pak, wewenang dan tugas. Munculnya variabel itu kan dari keterpihakan. Misalnya masyarakat misalnya ya, kalau masyarakat itu kan nanti akan muncul terkait dengan tingkat pendidikan. Bagaimana tingkat pendidikan, tingkat finansial itu kan berpengaruh pada tingkat masalah. Kalau kita lihat, nah itu baru kita berbicara ke kaitan kausal. Jadi kalau di risk picture ini itu masih melibatkan orangnya dulu. Siapakah orang yang bersinggungan pada sistem kita? Karena nantinya penggambaran model ini itu kalau kita mau bikin sistem ya, berarti kan nanti endingnya itu sistem kita ini harus sesuai nggak dengan realnya kan gitu ya Pak ya. Nah nanti ini diuji apakah sistem kita itu sudah sesuai nggak dengan kajian masyarakatnya dari pihak yang terkait dan seterusnya. Begitu. Jadi kalau menurut saya sih keterkaitan dulu, hubungan keterkaitan. Penggambaran keterkaitan ini ujung-ujungnya nanti ke proses kita, proses pembuatan sistem kita. Nah nanti di ending terakhirnya ya ke arah validasi yang nanti dibuat dari sistem kita. Seperti itu. Itu sih Pak. Belum sih, kalau bilang ke kausal belum. Ini bukan kausal ini. Tapi konsep model risk picture ini itu menurut saya bisa Bapak kaitkan pada masalah-masalah yang nanti Bapak buat di PA gitu. Kayak konflik ini itu saling berkaitan pada pihak mana sih gitu. Gitu. Misalnya Pak Jafar pakai konteks apa misalnya? Apa Pak? PA-nya Bapak ini berkaitan dengan apa? Ya, izin Bu dosen. Kami rencana analisa pemilihan dermaga. Nah, dermaga. Berarti kalau dermaga itu kan nanti kaitan dengan ini ya Pak ya. Dermaga AL ya Pak, Angkatan Laut atau dermaga untuk umum Pak? Siap, dermaga Angkatan Laut. Gimana Pak? Kami rencananya di wilayah kerja Lanal Tegal. Tanggal berapa? Di wilayah kerja Lanal Tegal, Mana itu Pak? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Nah, itu berarti Pelindo berapa itu? Ada kaitan dengan pihak-pihak yang terkait kan harusnya? Ada Bu, untuk pihaknya ada di situ ada Pelindo. Bu. Nah, ada Pelindo. Itu Pelindo berapa Pak? 1. 2 ya? Kalau sini kan 3, berarti situ 2 ya Pak? Ya, Pak.
Pelindo 1 kan kayak wilayah Jakarta gitu kan, daerah timur, daerah barat. Pelindo 2 sebenarnya ya kan? Siap. Kami belum ngecek. Coba Pak kaitkan dulu. Ya. Pelindonya berapa? Nah, itu kan nanti hubungannya ya, kan begini Pak, karena kalau konsep sistemnya ya Pak ya, saya mau mendirikan dermaga, Bapak kan mau bikin di Jawa Tengah, nah sama punya Pak Justi itu kan di Bali, nah kan beda kaitannya. Kenapa kok di risk picture ini digambarkan jelas gitu, misalnya kan di sini, misalnya Bapak ngomong Pelindo 2, nah karakter yang di Pelindo 2 dengan yang di Pelindo 3, 1, mungkin juga beda. Saya bilang beda itu bukan hubungan regulasi ya Pak. Tapi misalnya kan pasti ada ya ranah di mana mereka itu harus perlu ada beda begitu menurut saya. Pasti ada bedanya. Bukan berkaitan pada undang-undangnya, tapi ranah di di lingkungan kerja mereka itu pasti ada perbedaan. Menurut saya gitu. Nah ini kan pasti Bapak kaitkan. Kalau misalnya mau mendirikan dermaga di situ, itu bagaimana unsur-unsur yang terlibat. Nah itu. Misalnya kalau contoh, misalnya Pak Jafar itu kan lihatnya dari sisi Angkatan Laut aja. Nah makanya skupnya ini kan risk picture ini hanya berkaitan di tempat Bapak. Gitu. Bapak tidak menghiraukan pihak-pihak yang lain. Nah itu maksudnya begitu. Makanya kalau kita melihat dalam konteks masalah kita, itu Bapak mau melihat hubungannya yang bagaimana. Contoh punya Pak Jafar tadi mendirikan bangunan, ini Sukarmaju itu saya ganti ya Pak ya, AL gitu. Sudah Bu, saya nggak ngereken yang lainnya ini. Yang penting kan ini saya. Nah berarti skupnya di tempat ini aja. Tapi Kak, ada juga, misalnya ya Pak ya, misalnya Bapak mau mengambil dari sisi AL dan tadi Pelindo 2. Asumsi saya Pelindo 2 ya kalau Jawa Tengah. Pelindo 2. Nah ini bagaimana kaitan? Itu metodenya bisa beda loh Pak. Kalau ini saya pangkas, ini saya tutup ini ya, saya blok. Saya hanya melihat antara dua pihak, antara Pelindo dan AAL. Maka masalah metode saya bisa jadi beda. Bisa pakai game teori, atau mungkin pakai sistem ini bisa juga, atau mungkin kalau dua pihak begini itu biasanya pakai game teori keterlibatan, karena kan nanti ada yang untung ada yang rugi gitu. Nah itu tadi skupnya bisa jadi beda. Nah nanti kalau Bapak mau kaitkan skupnya itu masalahnya jadi lebih besar lagi, boleh, bisa gitu. Nah makanya di kajian risk picture ini itu hanya melihat secara umum dulu Pak. Nanti kalau konteksnya masalahnya Bapak persempit gitu ya. Nah ini saya mau ngaji dari unsur ITS dan Sukarmaju saja. Masyarakat tidak usah terlibat. Saya melihat dari Sukarmaju dan masyarakat saja. ITS tidak terlibat. Misalnya begitu. Metodenya juga beda. Gitu. Jadi ini belum mengarah ke ini ya, kalau menurut saya ke arah pencarian, bagaimana pencarian masalah itu melihat dari sudut pandang yang mana mau melihatnya. Banyak nggak skopnya. Gitu. Kayak tadi misalnya konteks dermaga, kalau punyanya Pak Happy, tahu saya yang kemarin dengan saya, itu hanya melihat dari sisi AAL. Karena kan kalau melihat konteks pendirian dermaga di di Bali, itu dia harus mendirikan di mana sih gitu kan. Nah itu kan melihat dari sisi dia saja. Nah misalnya lagi kalau Pak Happy itu dikembangkan ya Pak ya, masalah punya Pak Happy itu bisa jadi kita kembangkan. Kalau konteks kita mendirikan pelabuhan yang punya dermaga AAL, itu kita melihat terkait dengan keamanan wilayah begitu. Nah itu bagaimana pengaruhnya? Oh atau ini aja, jangan lihat itu. Punyanya Pak sampai ini Pak, yang dia mengambil dari konteks tol laut itu loh Pak. Apa sih?
Pak Syawal ya Pak. Iya ada ya Pak Syawal ya. Ini ya. Nah Pak Syawal ini saya. Ada Nah ya. itu, ya ada ya Pak ya. Nah itu dia kayak kemarin itu gitu Pak. Pak Syawal itu bingung antara pembuat kan tol laut ya Pak ya, tol laut di Bali itu ya. Nah itu kemarin tuh kalau nggak salah dia tuh bingung melihat dari konteksnya itu di situ kan ada kewenangan dari pihak yang di Bali dan Lombok kalau nggak salah. Kan tol laut itu masih baru baru dibuat ya ya Pak istilahnya masih baru lah ya Pak ya. Nah masalah konteks wewenang itu, nah ada dua pihak begitu. Kalau nggak salah punyanya Pak Syawal itu melibatkan ya itu di tiga atau dua ini saya dari dermaga yang di pelabuhan, lalu yang ada di Lombok. Cuman kalau Lombok itu kemarin kesusahannya itu dari Pak Syawal nggak ngambil wawancara di sana Pak, karena dia udah terlanjur dari sisi yang di Bali gitu. Istilahnya keamanan tol laut kalau nggak salah begitu. Mungkin gitu Pak. Jadi keterlibatan kalau saya lihat. Ada yang ditanya dulu. Ini kita habiskan dari time meeting ini aja ya. Ini nggak usah ditambah lagi Pak. Izin boleh bertanya nggak Bu? Iya. Ya, mengenai ini Bu, sedikit menyinggung ke model sistem dinamik. Kami pernah diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa yang pernah TA-nya itu pakai sistem dinamik. Nah, kemudian mereka tuh menyarankan untuk sistem dinamik itu kalau bisa ngambil skupnya itu jangan terlalu kecil, jangan terlalu fokus misalnya hanya pada satu instansi gitu. Karena nanti katanya indikator atau variabel yang mempengaruhi itu tidak cukup banyak untuk didinamikan. Bukannya tidak bisa tapi kurang enak gitu Bu. Dari skup yang lebih besar. Apakah itu benar Bu? Terima kasih. Nah juga Pak. Nah ini punyanya Pak Indra itu. Siap, kalau Pak Indra itu skuadron. Nah, yang kami maksud tuh kalau lebih kecil lagi kan pesawat. Jadi misalnya pesawat N125 gitu. Oh bukan. Kemarin itu juga begitu masalahnya. Punyanya Pak Indra itu kemarin sebenarnya saya inisiasi dari punyanya Pak ini. Sebenarnya bukan tugas ya, ini tugas ya Pak. Sebenarnya tugas S2. Baru saya tuh kepikir begitu. Ini kan bisa jadi TA. Punyanya Pak Joko. Nah ini. Saya itu kemarin itu tergambar ini punya Pak Joko. Cuma punya tugasnya Pak Joko. Ini hanya tugas. Pak Joko itu melakukan tugas dulu. Nah, jadi kalau masalahnya Pak Indra, ini kan dia melihat pasarkan dari sisi kualitas pelayanannya. Gitu kan, dari sisi kualitas pelayanan. Nah, yang punyanya Pak Indra itu kemarin juga sama, mirip. Tapi makanya saya ngambil inisiasi dari punya Pak Joko. Kalau KRI itu kan yang memberikan pelayanan itu dipasarkan ini kan, pasarkan kapal begitu kan. Pak, sekarang itu jarang loh Pak yang ngambil dari sisi pesawat begitu. Nah kemarin itu pesawat itu skuadron. Terus kemarin itu ditanya lagi kesiapan, kalau nggak salah kan judulnya itu saya lupa apa, kesiapan. Nah skuadron. Nah kalau nggak salah kemarin pengujinya itu juga tanya kalau skuadron itu luas kan, lebih baik ke pesawat jenis apa begitu. Nah saya bilang ya udah nggak apa-apa Pak, lebih enak. Karena kalau pasarkan ini contoh ya Pak ya, kesiapan pasarkan itu tugasnya kan banyak kan ya. Dia kan pasti harus menyiapkan KRI yang ini, KRI ini. Nah kan banyak kan. Nah kalau kita fokusnya kan ke pesawat satu begitu, itu kan lebih kelihatan real gitu. Pesawat ini itu nanti bisa nggak dijalankan, misalnya Bapak William itu minta dia harus tempur gitu. Nah tapi ternyata dia itu mengalami kerusakan. Nah berarti kan ada bagian-bagian yang ada di dalamnya itu. Kalau menurut saya di tingkat organisasi bisa. Maksudnya organisasi itu tidak lepas dari seluruhnya ini ya Pak ya. Di skuadron itu kan ada bagian-bagiannya yang lain ya.
dari sisi pemeliharaan, bagaimana dia juga terkait dengan perencanaan kapan dia harus pergi begitu. Nah, itu kan ada juga. Kalau menurut saya skup kecil besar itu tergantung melihatnya. Bukan berarti ini Pak, apa kecil-kecil saja tidak. Ya tadi, kalau kita berbicara kesiapan pesawat, nah berarti daya dukung itu siapa? Personel gitu kan. Kemarin kalau saya kan gitu, saya katakan personel, lalu kesiapan bahan bakar, lalu kesiapan ke suplainya sendiri, begitu. Lalu kesiapan pesawatnya. Nah, 4 komponen kalau nggak salah. Dengan saya. Kalau orang itu bagaimana? Jangan-jangan nanti kalau kita berbicara ke menyiapkan pesawat ini ternyata orangnya itu nggak mampu gitu. Nah, makanya kita perlu adanya kesiapan dari sisi personel. Nah, kalau orang itu disiapkan, apa yang harus dibutuhkan? Kan kayak pelatihan, gitu kan ya Pak ya. Nah, begitu-begitu. Kalau misalnya dari sisi supply, apa berarti? Jadi kan gudang, ke arah gudang persiapan. Nah itu, semua komponen di dalam itu bisa kita kaitkan. Jadi artinya bukan saya, atau gak apa sudut pandang saya yang salah Pak. Yang ditanya Pak William, apakah harus sampai lintas organisasi begini atau tidak, gitu kan? Atau saya salah? Kalau yang kemarin punyanya Pak Indra itu di dalam organisasinya juga bisa untuk diberlakukan, diperbaikan. Gitu. Jadi nggak hanya ini. Gitu. Makanya kalau kemarin datanya, jangan bingung-bingung ambil datanya. Datanya belum tentu kualitatif Pak. Tapi kita bisa kaitkan. Misalnya antara dana itu bagaimana. Misalnya begitu. Kalau misalnya personel gitu ya. Kesiapan personel yang mampu itu bagaimana? Kan itu kita bisa lihat. Misalnya kalau dari kita melihat pelatihan, ya itu nanti kalau dikaitkan dengan variabel gitu. Variabel yang terkait yang Bapak tanya di unsur kausalis. Gitu. Tapi kalau di konteks ini realnya itu bisa juga. Ya, kalau yang kemarin itu dari Kapten Indra itu kan pada awalnya dia tuh pesawat Bu, spesifik tentang jenis pesawat. Kemudian dia berubah jadi Squadron 800 mengenai analisa kemampuan. Oh, secara umum. Tapi kan di internal organisasi loh Pak, tidak melibatkan sampai. Siap, masih di internal organisasi. Tapi maksud kami yang kami tanyakan itu, Bu, dia perluas jadi skuadron yang membawai pesawat itu Bu. Karena katanya lebih bisa dicari datanya secara cukup agak lebar tadi Bu. Begini Pak, datanya itu terkait dengan data KPI biasanya. Kita ngelihat data terkait dengan lingkungan. Nah, makanya lingkungan itu dijabarkan di poin detail di dalam pemilihan kriteria dermaga tadi. Dalam konteks TNI AL ya Pak ya. Karena kan kalau kita ngomong kesiapan suplai ya suplainya TNI Angkatan Laut kan, bukan suplai yang lain. Gitu. Begitu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Ini Pak Jafar kayaknya sudah hilang ini kayaknya Pak. Gitu. Jadi kalau gambar ini Pak, jadi hanya menggambarkan terkait dengan skupnya dulu aja. Kalau menurut saya bukan ini ya, kita sudah dari masalah enggak, tapi hanya menggambarkan skup karena skup itu bisa menggambarkan posisi permasalahan yang ada di yang mau Bapak angkat. Gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari sini sebelum nanti diakhiri. Nah, saya tulis dulu ini ya. Ini ya Pak ya, nanti bisa dimasukkan di sini, picture. Satu kelompok kemarin bertiga. Nah itu, masukkan di sini nanti.
Nah, mungkin gitu ya Pak ya. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Ini Pak Jafar aja. Siap, Bu dosen. Mohon maaf, Jin. Sinyal kami tiba-tiba hilang. Iya Pak. Iya, mohon maaf, Jin. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Mungkin nanti Bapak bisa lihat dulu. Kayaknya banyak itu yang pembangunan dermaga. Setahu saya Pak Miko itu juga gitu juga ini. Pak Miko, Pak Happy, Pak Miko itu gitu kan. Nggak tahu Pak. Pak Miko, Pak Happy itu Pak dermaga Bagus. saya. Mungkin gitu ya Pak. Terima kasih Siap, ya Pak Bu. ya. Besok hari Senin kita ketemu lagi di kelas, insya Allah. Ya, Siap. terima kasih. Wassalamualaikum Siap, Bu warahmatullahi dosen. Terima kasih, wabarakatuh. Ya, Jin. Pak. Salam.